Ketika kamu itu melihatnya itu hanya keinginan, wah iya dia kalau bisnis ini langsung untung 50 juta per bulan. Jangan itu. Modalnya itu harus berani mengalihkan sesuatu yang nggak produktif ke produktif. Ya, nah itu menjadi bagian yang pesantren wirausaha ini hadir untuk bisa mengajak. Tuasamu, tukar wawasan, tambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita masih bisa berkumpul lagi, bertemu lagi di Tuas Tamu. Kali ini kita mengunjungi kedai kopi jadi ya Pak? Kopi jadi. Di Jalan Rumbia. Jalan Bukit Rumbia 2. Bukit Rumbia 2. Kedai kopinya mantap nih, view-nya bagus, rasa kopinya juga nggak kalah enak, mantep lah. Luar biasa. Nah, kebetulan kita juga di sini mendatangi Bapak Samsul Hading ya, Pak. Dan beliau juga sebagai owner di Kopi Jadi, sekaligus ketua dari Yayasan Pesantren Wirausaha ya, Pak. Boleh dibantu sedikit mungkin Pak perkenalan diri sekaligus memperkenalkan Yayasan Pesantren Wirausaha ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Hadi atau lebih lengkapnya Muhammad Samsul Hadi sebagai ketua sekaligus pendiri dari Yayasan Pesantren Wirausaha Indonesia atau yang kita singkat dengan Yayasan Perwira Indonesia. Pesantren Wirausaha Indonesia. Perwira. Pesantren Wirausaha itu Perwira. Ini udah berjalan 4 tahun, alhamdulillah. Beberapa misi kami sebetulnya ya bagaimana supaya bisa bermanfaat kepada banyak orang, bisa memberikan poin-poin yang memang ini bisa menggerakkan anak muda bersatu, kemudian dalam suatu wadah yang wirausaha itu menjadi bagian pilihan. Jadi tidak hanya sekedar harus bekerja di tempat lain atau di perusahaan atau PNS dan semuanya baik, tapi bagaimana kita juga menyiapkan diri secara personal. Kalau memang ternyata passionnya adalah wirausahawan, ya tidak apa-apa. Nah itu jauh baiklah menurut saya. Atau ya menjadi pedagang dan yang lain sebagainya. Itu diantaranya keinginan kami itu seperti itu. Sebagaimana sunnahnya Nabi ya Pak ya. Betul. Nah, jadi pedagang. Jadi pedagang. Rasulullah kan juga mencontohkan beliau seorang pedagang yang luar biasa. Betul. Di sini ini pesantren wirausaha ini tidak hanya mengajarkan berwirausaha saja. Kita berkumpul, kemudian aktivitas kegiatannya wirausaha, ada yang menjual kopi, ada yang menjadi bengkel las gitu kan. Macam-macam Pak ya. Ada juga yang memang dia menjadi seorang petani nanam sayur, bayam, kangkung dan lombok dan yang lain-lain lah ya, yang kira-kira menjadi kebutuhan pasar. Nah, mereka ini kan juga butuh bertemu kepada sesama pengusaha, ya, UMKM lah lebihnya kami bergerak di UMKM. Kemudian ya kita bersatu atau berkumpul dalam satu wadah, kita berikan tempat ya, yayasan ini menjadi bagian ngumpulnya mereka untuk kemudian mereka supaya bisa berdaya lebih baik lagi. Yang awalnya mungkin belum ada
input atau tambahan bagaimana memanage usaha ini, bagaimana sistem pemasarannya, bagaimana membangun relasi, bagaimana menciptakan modal dan sebagainya itu. Nah, di antara kita ini kan akhirnya saling berbincang ya, saling ngobrol gitu kan. Jadi mau sharing ya. Pengalaman orang yang satu dan yang lain itu menjadi bagian ilmu tersendiri gitu. Betul. Oh, si A dia menggunakan cara ini, si B menggunakan cara ini, dan pada momen-momen tertentu memang ya kita datangkan coaching atau pelatih. Menarik. Jadi karena yang paling penting itu sebetulnya kan bagaimana seseorang menjadi wirausahawan itu yang memperhatikan modalnya berapa, dijual berapa, ada selisih keuntungan profitnya atau tidak, kemudian manfaatnya apa. Tidak hanya sekedar mengejar kekayaan ekonomi atau harta belaka, tapi kan memikirkan manfaat yang terkandung di dalam langkah-langkah kita itu. Betul. Itu ya kisaran begitulah kira-kira. Berarti kegiatannya banyak ya Pak di Wirausaha ini? Ya belum banyak. Kalau aktivitas usahanya kan masing-masing anggota. Ya itu bukan kegiatannya yayasan. Kalau kegiatannya yayasan kan memberikan edukasi, kemudian menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang mau berusaha atau yang punya usaha, pengen nambah jaringan, pengen nambah gabung di yayasan. Gabunglah di sini. Orang yang belum punya usaha, usia-usia produktif, mungkin kayak kalian yang masih muda, usia produktif kayak gini. Ya saya pengen Pak, gitu kan. Ya udah, ayo gabung kita ciptakan wirausaha itu, karena bukan kami, usahanya itu ya. Tergantung dari person-person itu. Contoh mungkin Anda pengen menjadi seorang entrepreneur yang di bidang entertain gitu ya. Ya nggak masalah. Gitu ya. Ya udah kita gabung. Kan nanti seandainya Anda itu bergabung, itu kan tidak harus Anda itu hanya menginginkan ilmu saja. Benar. Tapi kan Anda memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Secara nggak langsung bisa menularkan, mungkin punya ilmu manajemen gitu kan. Oh, sebaiknya ini. Nah, itu dalam diskusi itulah. Kemudian kita akan sering ketemu. Di samping itu, berbarengan dengan itu namanya kita juga nyantri, kita juga memperkuatlah pengetahuan keagamaan kita. Nah, sehingga melangkahnya kita itu di dalam berwirausaha itu juga punya modal dasar agama sebagai benteng kita. Tidak hanya liar begitu saja. Maka namanya ada pesantrennya. Jadi pesantren wirausaha. Ya. Panggilannya santri berarti. Ya, kalau orang pesantren itu kan santri. Tapi santri wirausaha. Itu kita bertanya-tanya tuh Pak, kenapa kok pakai nama pesantren? Apakah ada unsur keagamaannya ataukah dia berasrama di sini? Kan biasanya begitu tuh pesantren Pak. Ya, kalau pesantren itu kan santri ya, tempatnya santri berhimpun. Tapi kalau pondok, nah itu baru tempatnya orang atau istirahat atau tidur dan sebagainya. Kami belum menyiapkan pondoknya, kami belum menyiapkan asramanya dulu. Ya nanti lah sambil berjalan, seandainya memang memungkinkan ya nanti kita siapkan wadahnya atau asramanya atau pondoknya itu. Maka bukan pondok pesantren kita. Pesantren. Kalau pesantren itu kan santrinya bisa di rumah, bisa di mana, bisa online juga bisa. Kalau memang dibutuhkan. Nah, ini cara masuknya nih untuk gabung sama yayasan, apakah harus punya usaha dulu Pak atau gimana? Enggak, karena ini kan tujuannya kan kita memberikan edukasi. Edukasi. Menjadi tempat belajar bersama. Jadi tidak harus sudah punya usaha. Yang belum usaha pun malah menjadi bagus, karena tujuan kita itu sebetulnya kan menciptakan pengusaha-pengusaha. Contoh yang masih usia anggap saja 25 atau 20 sampai 30 itu kan usia produktif. Semangatnya tinggi. Itu kan powernya kan bagus. Punya power yang kuat, lincah, mondar-mandir dan sebagainya itu butuh gitu kan. Nah,
itu kalau tidak kita wadai dengan baik, itu nanti sayang gitu loh. Power itu dalam diri seseorang apa ya, hilang begitu saja atau kepake dengan hal-hal yang mungkin kurang produktif. Nah, kita itu menginginkan bagaimana kita bisa produktif. Contoh, jualan kopi, contohnya. Jualan kopi itu ya lebih produktif, karena kalau mau ngobrol, mau apa, bisa sambil jualan juga nih. Ini kopi jadi nih. Ya, boleh kita minum dulu. Bismillah. Kopinya kopi hitam. Kopi hitam. Dan perkenalan sedikit, kopi jadi ini tempatnya bisa dilihat di atas gunung puncak. Ya. View-nya Samarinda ini City view. ya city view lah. Ya. Oh, iya. Di belakangnya juga ada pegunungan. Pokoknya datang ke tempat ini bukannya dari sore sampai malam. Ya. Jam berapa Pak tutupnya Pak? Mulai jam setengah lima kita open, kemudian sampai jam 11 malam. Setengah 12 malam. 11.30 lah. Jadi warga Samarinda sekitarnya maupun di luar Samarinda, kalau ke Samarinda jangan lupa datang ke Kopi Jadi. Siap. View-nya kalau malam cantik banget. Malamnya view-nya bagus. Ya. Ya, sore aja bagus. Tapi mohon izin Pak, saya coba geser sedikit pembahasannya ya, karena kita di Indonesia ini kan pendidikannya itu kan memang kalau bisa dikatakan itu didoktrin untuk menjadi pekerja. Nah, jadi menurut saya memang perlu gerakan-gerakan yayasan-yayasan pesantren wirausaha ini memang sangat perlu. Menurut Bapak gimana kira-kira? Ya, saya setuju sekali itu, karena negara-negara yang maju itu kan entrepreneurnya itu banyak. Ya. Ya, pengusahanya itu apalagi pengusaha-pengusaha muda. Pengusaha-pengusaha muda itu juga harus semakin banyak. Ya, kalau saya melihat indikasi sampai dengan hari ini itu kan pertumbuhan anak muda yang mulai melek dengan wirausaha itu termasuk cepat sampai dengan hari ini. Terbukti banyak anak-anak muda yang punya penghasilan 100 juta per bulan, 200 juta per bulan, 300 juta per bulan, 50 juta per bulan. Saya tertarik sekali dengan suasana yang seperti itu. Kenapa? Masih banyak teman-teman atau adik-adik kita yang anak-anak muda tidak memanfaatkan kesempatan yang mereka bisa lakukan. Di antaranya apa? Ya, lebih yang saya tahu ya, itu kan di digital marketing ya. Ada afiliasi, ada jualan secara online itu yang relatif lebih mudah, tidak harus nyewa tempat. Nah, gitu kan. Maka kami juga kemarin melakukan pelatihan kepada anak-anak muda, anak-anak sekolah yang putus sekolah juga pernah ada pelatihan digital marketing. Digital marketing ini kan banyak. Betul. Salah satunya adalah seperti usaha kalian ini kan, bagaimana kemudian menjadi influencer yang baik. Bagaimana kemudian orang-orang ketika menjadi influencer kan mendatangkan traffic banyak, itu juga menarik bagi orang yang punya usaha, bagaimana bisa di branding usahanya. Itu yang kami sangat mendorong sekali, itu anak-anak muda yang punya jiwa seperti itu dan siap untuk bersama-sama dengan mereka. Karena hari ini itu kan ketika digital atau online itu berkembang, dia punya dua sisi. Ada sisi positif dan negatifnya. Negatifnya, kamu 24 jam memelototin HP, nonton TikTok, itu kan nyaman sekali di kamar gitu kan. Dan dari hasil riset sementara katanya itu anak muda lebih banyak yang malas atau bahasanya mager. Malas gerak karena untuk tahu harga, untuk apa beli makanan dan sebagainya cukup tinggal pencet HP gitu kan. Nah, yang begitu kan menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai orang tua itu, bagaimana kita bisa juga memberikan kesempatan kepada yang positif ini mulai harus digerakkan. Makanya sangat apresiasi saya kayak kalian mulai membuat yang seperti ini, sangat saya berikan reaksi yang bagus. Kami juga terima kasih. Nah, terus omong-omong tentang santri tadi Pak, yang kaitannya dengan anak muda. Ada lulusnya nggak di sini Pak? Masuk jadi anggota tetap atau bisa dilepas? Ya. Atau gimana? Kami itu mempunyai sistem begini. Lulusnya santri itu ya saat dia punya usaha.
Contoh orang yang daftar nih ada 10 gitu kan. Kita nanti bikin kelas gitu kan, bikin kelas. 10 orang nih yang maju mau daftar itu dia maunya jadi pengusaha apa? Biar saja kehendaknya masing-masing. Nah, kita itu hanya memfasilitasi ketemu dengan pelatih, coachingnya. Nah, dan kalau secara teori kan tidak perlu lama, Mas. Karena usaha itu kalau menurut saya itu harus mental berani, kemudian ulet dan praktek. Nah, praktek itu yang lebih banyak kami sarankan atau di kurikulum kami itu nanti paling sebulan lah itu untuk materi. Karena pertemuan kan kalau ada kelas itu pertemuan itu kan seminggu 2 kali saja. Jadi 8 kali pertemuan. Terus setelah itu langsung kita magangkan. Contoh mungkin sampean pengen punya usaha warung bakso atau mie ayam gitu kan. Ya, menjadi tanggung jawabnya kami sebagai pengelola yayasan ini untuk pelaksana kelas ini ya, untuk menyambungkan Anda nanti akan magang di mana. Contoh warung bakso atau yang memang sudah rame gitu kan. Yang rame itu kemudian kita konek kami dari pesantren wirausaha mau nitip magangkan anggota. Yang saya pesankan begini, kalau Anda ini tujuannya kan menjadi pengusaha, jangan berpikiran sebagai karyawan. Mindset ini yang penting, karena mindset ini ketika kamu mau menjadi pengusaha itu jangan hanya berpikir satu sisi, mungkin cara bikin resep, jangan hanya itu aja, tapi bagaimana mengelola SDM-nya, mengelola kebersihannya, kemudian jasa pelayanan kepada pengunjung, itu menjadi bagian-bagian yang harus dipelajari. Makanya terjun langsung, Pak. Makanya terjun langsung itu juga akan kita kontrol nanti. Nah, yang kalian lakukan apa, gitu kan? Nanti seminggu sekali, sebulan sekali kita kemudian diskusikan lagi. Kalau kemudian dalam perjalanan 3 bulan sudah siap untuk buka sendiri, ada tempat, gitu kan, ada keahlian yang sudah matang, gitu kan, merasa matang, atau semangatnya yang sudah besar, gitu. Oke, mulai saja permodalan. Nah, permodalan menjadi bagian yang sering ditanyakan oleh banyak pihak. Ya benar sih Pak. Calon-calon pengusaha ini. Nggak ada modalnya. Pertanyaannya, kalau kamu disiapin modal, apakah siap? Ya kan? Pertanyaan balikannya begini. Ternyata itu banyak kok orang-orang yang siap memodali UMKM itu. Banyak sebenarnya. Saya ada teman-teman yang memang sebenarnya siap. Hanya tantangannya itu kan UMKM atau pengusaha-pengusaha yang baru mulai itu tantangannya kan trust. Oleh pihak pemodal itu bisa nggak dipercaya dia, bisa nggak dipercaya. Nanti kalau modal itu disiapin, mentalnya belum siap, udah jadi barangnya Pak. Ya, anggap aja butuh modal berapa 20 juta, oke kita siapin. Dibelikan HP iPhone tuh, selesai usaha ya. Nah, yang begitu-begitu termasuk harus kita pikirkan, gitu. Tapi terkait permodalan Pak, apakah sudah ada kolaborasi sama pemerintah Pak? Banyak ada sih kemarin tawaran ada, tapi kami belum pernah itu. Karena ternyata pengalaman saya yang awal kemarin itu kan teman-teman pemula itu. Apalagi yang mungkin kemampuannya melihat sebuah usaha itu masih belum besar dan belum banyak. Contoh, kami kemarin itu ada satu, ketika dia mau jualan, saya mau jualan ikan Pak. Nah itu kan kita tanya tuh ketika mau ngajukan modal, jualan ikan itu gimana? Kan gitu. Nah, jualan ikan ya kami beli dari TPI, ya kan, pelelangan ikan. Kami beli dari TPI, udah nanti di atas depan rumah saya di pinggir jalan gitu ya, rumahnya pinggir jalan, saya jualan, lapak itu, buka lapak gitu aja. Sesimpel itu, dia jualannya pun nggak lama, paling sekitar 3 jam gitu ya. Karena kan, dan itu berapa modalnya? 2 juta aja cukup Pak. Sudah sangat cukup melimpah gitu. Artinya kalau modal di bawah 2 juta itu kan untuk memulai itu, ketika itu mungkin gagal atau apa, itu
masih sehat gitu ya. Mentalnya masih kuat ya. Nah, ibaratnya itu orang berenang itu begini, ibaratnya kalau mau usaha itu ya mulai dulu di kolam renang yang masih pendek, gitu. Jangan langsung benar. yang dalam. Kan kalau yang dalam ya nanti langsung tenggelam gitu kan. Tapi kalau yang masih pendek, kan bisa untuk belajar. Di situ akan banyak pengalaman. Usaha pun demikian, harus lihat kemampuanmu. Ketika kamu itu melihatnya itu hanya keinginan, wah iya dia kalau bisnis ini langsung untung 50 juta per bulan. Jangan itu. Melihat enak. Ternyata tidak itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana komitmen terhadap proses yang sedang Anda jalankan. Nah, itu yang paling penting. Yang modelnya itu adalah komitmen. Komitmen, kemudian telaten tadi itu. Karena modal uang itu nomor sekian lah. Itu tetap butuh. Tapi kalau modal uang di depan, banyak pemerintah sudah mengucurkan kan, bantuan modal. Nah itu juga selesai Pak. Selesai usahanya, gitu kan. Selesai modalnya, gitu kan. Modalnya juga. Nah, tapi kalau melalui proses, gitu kan, melalui proses, orang itu udah ditempa. Contoh, Fadli mulai itu jualan HP pulsa atau HP lah, HP. Kan Anda akan memulai dari mana? Langsung menjadi distributor. Nah, kalau distributor mungkin bisa 25 juta ke atas gitu kan. Tapi kalau Anda mulainya mungkin dari casing dulu, dari apa yang kira-kira budget itu di bawah 10 juta atau di bawah 5 juta, kan bisa juga. Hanya yang sering terjadi itu kan begini kalau anak muda Mas. Biar kelihatannya wah dulu. Betul. Ya kan? Biar kelihatannya wah dulu. Wah itu maksud saya. Rukonya dibangun bagus-bagus, sewa. Nah, ini kan. Sewa ini kan biaya yang besar. Nah, yang kemudian yang menghasilkan kan usahanya. Usahanya itu kan dari jualan casing, jualan nanti HP dan sebagainya. Tapi kita harus mampu memprioritaskan. Yang memprioritaskan itu mana yang produktif dari apa yang kita keluarkan itu. Kalau hanya sewa tempat yang itu harus besar, kalau kita belum sanggup ya pasti kegulung tadi itu Mas, kegulung air tenggelam kita, kegulung ombak lah kayaknya itu. Tapi saya lihat memang ini Pak, problemnya itu paling besar kayaknya di situ, bukan modal memang ya. Karena saya pribadi itu ngerasain banget. Ketika dulu pernah memang punya usaha juga, perkaranya itu memang mental itu tadi. Apalagi mungkin juga saya beberapa kali ngelihat teman-teman di usia muda itu terlalu ngelihatnya langsung pengennya tinggi. Jadi proses dari awal ini yang mereka tuh agak susah jalaninnya gitu. Mungkin mau langsung bangun atap ya. Pondasinya belum. Iya, betul. Ya menariknya yayasan ini itu tadi ada magangnya. Kebanyakan kelas-kelas wirausaha itu cuma ngasih teori aja Pak. Iklan-iklan di online gitu kan. Ngasih teori, Zoom segala macam, habis itu udah ditinggal. Yang penting magang karena itu kan praktek belajar langsung kan. Belajar langsung bekerja. Dan dalam magang itu juga biasanya ada paling tidak entah uang bensin atau apa itu minimal belajarnya dia itu juga terbiayai gitu kan. Dari pihak yang punya usaha. Nah, kan kerjanya kan sama itu. Contoh mungkin kalau di kafe itu ini orang magang gitu kan. Paling kan dia juga belajar bagaimana melayani kepada pengunjung, membersihkan meja, membersihkan area kafe. Itu kan kalau kayak saya lah ya, itu kan tetap kita kasih reward dia kan. Karena sama aja orang bekerja. Beberapa kali orang banyak yang kesini itu magang, tapi ya kita kasih uang. Paling tidak ya uang transport lah minimal. Biasanya kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan pengusaha muda, pengusaha awal inilah Pak. Apa aja tuh Pak? Dia itu kepengen lebih terlihat terlebih dahulu bahwa saya punya usaha, dipamerkan kepada teman-temannya. Validasi. Untuk meningkatkan grade di pertemanan. Nah, itu bagus sebagai bentuk promosi gitu kan, menyampaikan informasinya bahwa dia itu pengusaha. Tapi kalau itu secara bukan online atau
usahanya itu lebih ke offline gitu. Nah, itu kan bisa memamerkannya itu kita rubah sebagai bentuk promosi. Jadi jangan pamerkan biar dianggap udah mau usaha atau punya usaha. Tapi promosikan usahamu itu. Promosi itu yang murah salah satunya adalah melalui online. Bisa IG, TikTok, kemudian WhatsApp, Facebook, dan ini banyak lah itu kan. Itu kan sangat murah, jangkauannya lebih banyak. Dan apabila itu dilakukan secara terus-menerus, orang banyak akan tahu itu. Oh iya, si Fadli jualan ayam, gitu kan, contoh gitu kan. Ayam fried chicken di mana gitu. Itu aja terus-terusan, biar aja yang nggak suka kan pasti skip gitu kan. Bener. Tapi kan yang salut atau wah ini Fadli ini orangnya keren ini. Bodinya tegap gitu kan, berisi. Saya mau ngelamar tuh jadi pacarnya. Lain jadinya malah nih. Ini lain wirausaha. Wira jodoh Pak. Wira jodoh ya. Iya, kan begitu lah anak-anak muda itu. Karena kan banyak ya problemnya itu, kompleks gitu kan. Banyak hal. Satu, kepengen pamer itu supaya cewek-cewek yang anggap saja itu harapannya juga pada merapat kan begitu. Tapi kalau ternyata itu hanya casing saja, merapat ternyata kosong nih. Omsetnya kecil ini sehingga 3 bulan gulung tikar gitu kan. Itu lebih banyak begitu ketika penelitian pribadi saya lah, karena kan kita ketemu banyak anak-anak muda yang ya berusaha itu ya, apalagi yang ada modal dari orang tuanya gitu kan. Wah, saya punya ini bikin kafe. Contoh lah teman-teman yang bikin kafe, dia rombak, casingnya bagus-bagus gitu kan. Casingnya sampai bangun tempatnya itu sampai ratusan juta, sampai 500 juta. Ada itu. Ada yang sampai 1 miliar gitu. Waduh, itu baru tempat ini di Samarinda sini, baru tempatnya ada casing. Karena dia pakai konsultan dan sebagainya. Padahal dia hanya butuh butuh apa namanya? Update story bahwa saya punya kafe ini. Besar sekali modal buat update. Modelnya besar sekali. Saya ketemu langsung ngobrol sekarang. Ngobrol langsung, beli alatnya yang untuk apa namanya espressonya itu sampai 50 juta. Mesinnya itu. Nah ini kan kalau saya ya sebagai yang pemula ya jangan dulu di situ karena banyak terlalu ya memang itu investasi, tapi kan yang murah dulu aja kan masih banyak gitu ya. Yang harga mungkin di bawah 10 juta aja masih banyak. Kenapa harus beli yang 50 juta gitu kan. Nah, yang poin-poin itu kan harus kita perhatikan. Karena yang paling penting apa ini sebetulnya? Yang paling penting ya produknya terjual kan. Iya, benar. Cuan. Nah, cuannya produknya terjual, kemudian ada profit di situ. Yang paling penting di situ. Nah, itu kan paling kuat itu kan di layanan kepada konsumen, bisa karena rasa, bisa karena keramahan. Nah, itu poin-poin itu. Kita datang kafe mau beli apa? Nah, itu kan. Dan ada itu. Benar sih, Pak. Dan ada itu. Rasanya nggak ulang lagi orang lain kita ini. Padahal kita maunya itu. Sama. Maunya kan ya jadikanlah kita teman. Kalau ngelihat peluang, Pak, menurut Bapak nih, kalau di zaman sekarang nih, bisnis apa kira-kira yang bahasanya seksi gitu? Mungkin berapa ya? Biasanya nih. Ya kan bisnis. Ya benar. Mungkin bisa dikasih masukan 5 mungkin, Pak. 5 bisnis yang menurut Bapak seksi di zaman sekarang. Bebas nanti perspektifnya beda-beda ya. Perspektif Bapak mungkin. Kalau saya melihat anak muda ya, kalau ini bicara agak berbobot memang. Jadi anak muda itu yang pertama menurut saya itu harus mampu menguasai atau mengoperasionalkan AI, artificial intelligence. Karena dari situ kamu mau apa itu persentasenya sangat besar sekali untuk bisa diminta ide itu. Ada ChatGPT, terus kemudian varian-variannya mau bikin desain sebuah bangunan itu juga melalui AI ada. Turunan jenisnya kan banyak sekali. Banyak, Pak. Iya. Jadi itu sudah mampu memangkas kebutuhan orang-orang
bagaimana menghemat biaya itu. Karena hari ini itu sampai dengan hari ini yang penting kan bagaimana kita efisiensi. Benar. Nah, efisiensi ini salah satunya adalah di situ. Makanya ada beberapa pekerjaan-pekerjaan itu yang sudah akan diganti oleh robot itu kan, AI itu. Itu yang pertama. Kamu menjadi influencer atau selebgram dan sebagainya, itu bisa kemudian ditunjang oleh AI itu. Mau jadi apapun bisa ditunjang oleh. Termasuk saya itu kan kadang sering diskusi dengan ChatGPT, apa sih kira-kira yang bisa bermanfaat kepada orang, saya sebagai ini dan sebagainya. Kasih itu petunjuk. Iya benar. Oh, ada 10 petunjuk dan sebagainya. Nah, ini tinggal kita geser. Kita maunya itu tentang apa gitu kan. Kalau tentang kuliner dia juga akan jelaskan dan sebagainya. Itu udah persentase yang besar sekali menguntungkan kepada kita. Pertanyaannya tadi kan apa yang hari ini dikuasai kan? Salah satunya itu, Pak. Modal awal ya tadi ya. Dan itu nggak perlu modal awal banyak. Iya, benar. Itu nggak perlu modal uang banyak. Cuma kuota. Kemudian modalnya itu harus berani mengalihkan sesuatu yang nggak produktif ke produktif. Kalau kita hanya scroll TikTok, scroll IG, scroll aja itu kan menghabiskan waktu berapa jam sudah kita. Tapi produksinya apa kan gitu. Maka kamu mau jualan apapun, mau usaha apapun, salah satunya adalah AI itu harus kamu penguasaan teknologi. Terus yang kedua, kalau kemudian hari ini itu apa yang menjadi kebutuhan, saya masih melihat ini kan sampai ke depan sih, yang aman gitu ya kuliner. Nah, karena kuliner ini kan tidak bisa diganti sampai sama robot kan. Harus makan, Pak. Iya. Kuliner ini kan hari ini itu kan mau beli, mau kenyang dan sebagainya masih dibutuhkan nasi gitu kan. Nah, kalau teman-teman mau secara praktek secara jualan ya di kuliner itu salah satu rekomendasi menurut saya. Nah, rekomendasi di samping nanti yang urusan digital marketing tadi itu. Nah, digital marketing itu kan variannya banyak sekali. Kuliner itu pun ya banyak sekali gitu loh. Kuliner itu juga bisa dilakukan dengan digital marketing. Tidak harus nyewa tempat. Karena kalau nyewa tempat bisa 50 juta dan sebagainya. Tapi bagaimana kemudian mampu mengelola pemasaran secara online itu dengan efektif. Itu, Pak. Nah, itu menjadi salah satu yang saya rekomendasikan kepada adik-adik itu manfaatkan digital online itu dengan sebaik-baiknya. Orang itu digital online kita kan sudah biasa online. Iya, biasanya itu di hal-hal yang tidak produktif gitu loh. Nah, saya hanya mengajak begini aja. Coba waktu Anda ini kan 24 jam. Nah, ya kan. Kemudian berapa jam Anda memanfaatkan HP ini? Apakah 12 jam? Gitu kan? 12 jam untuk memegang HP memanfaatkan. Dalam 12 jam itu, berapa jam yang kamu gunakan HP-mu itu yang produktif? Produktif itu maksudnya nggak nonton film saja gitu kan. Banyak itu yang nonton film drama Cina drakor drakor juga. Nah, itu banyak sekali. Itu adalah kenyataan realita yang ada dan hal-hal yang seperti itu menjadi bagian tanggung jawab kita paling tidak dengan keluarga kita dan sebagainya. Nah, yang di situ kemudian yang lain ya sebetulnya banyak di dunia kreasi itu banyak, tapi ujungnya itu dia Mbak di marketing digital itu ujungnya itu kalau kita mau usaha, kamu mau usahanya apa saja, jualan bakso, jualan barang bekas gitu kan. Contoh barang bekas mungkin ada HP rusak, ada alat elektronik rusak dan sebagainya. Itu kan kalau di sini itu ya Samarinda itu kan mungkin belum banyak ya yang bekerja yang menggarap itu kan. Ini satu peluang sebetulnya. Ada komputer second, pokoknya barang-barang second gitu kan. Nah, kalau kita post di
di medsos itu terus-terusan, itu banyak aja itu nanti yang mau. Kayak baju second juga Pak. Ya, baju second sudah mau dilarang sama Menko. Ya, karena banyak sekarang, mungkin yang elektronik juga Iya. termasuk seksi ya. Ya, Ya. ketemu dengan teman, saya nyari nyari apa namanya, sound system, nah gitu kan, tapi yang second, kan paling nyarinya kayak di grup-grup di Facebook atau apa Facebook gitu. itu, Tapi kamu jualan lah yang punya stand gitu kan, nah itu bisa dipasarkan juga di Facebook. Jadi orang itu akan lebih merasa nyata. Oh, saya deket kok, saya cek dulu barangnya. Benar. Nah, Ya. karena kan online itu juga banyak yang merasa tertipu gitu kan. Ya. Ceritanya A, ternyata hasilnya B gitu kan. Iya. Nah, ya itu maksudnya itu adalah salah satu peluang. Saya tidak menunjukkan mana yang paling Potensial. paling proper untuk bisa dijalankan lebih spesifik. Tapi ada peluang-peluang yang ya dari ngobrolan kita, dari pertemanan kita dengan teman-teman yang lain itu. Nah, kalau mau bicara yang ada hubungannya dengan lebih ke apa ya, pengetahuan, keilmuan gitu ya. Di online itu juga banyak memberikan kesempatan. Contoh kita menjadi apa ya, karyawannya orang Singapura, hanya tukang jawab apa gitu kan. Nah itu kan banyak. Ternyata ada yang begitu itu, gitu loh ya kan. Ada. Ternyata saya karyawannya orang di Australia. Untuk jawab atau untuk apa, untuk bekerja dan sebagainya, itu kan ada. Nah, yang begitu-begitu apakah sudah membudaya di kita yang banyak menjalankan itu? Belum. Dan yang menjalankan itu rata-rata dia ya sudah sampai di rumah aja. Dia nggak gabung, nggak ngumpul-ngumpul dengan temennya karena dia udah enjoy dengan kerjaannya. Udah saya ngerjain tugas menjadi karyawannya satu perusahaan di luar negeri, ya udah saya kerja. Gajinya ternyata gede, di atas 10 Dolar juta, soalnya kan. di atas 15 juta gitu loh. Ternyata gede. Nah, sementara kita di sekitar kita banyak sekali yang boro-boro di bawah UMR yang nggak kerja juga masih bagus, masih banyak gitu. Iya, masih banyak yang belum bekerja. Nah itu menjadi bagian yang apa ya, pesantren wirausaha ini hadir untuk bisa mengajak, untuk bisa bersama-sama. Ya sudah, ayo garap. Memang lebih banyak yang begitu. Walaupun kita hari ini masih beberapa, belum banyak, tapi nggak masalah lah. Yang penting kita punya niat positif dulu. Benar. Ya, karena memang pesantren pasti sifatnya bukan hanya mencari keuntungan tadi, tapi ibadahnya Pak, Ya. kemanfaatan. Ya. Karena kembali ke kaidah khairun nas anfa'uhum linnas. Betul sekali. Kalau pesantren itu kan lembaga edukasi kan ini. Apa namanya, yayasan ini kan menjadi lembaga mendidik. Kalau orang yang dididik itu sukses, itu insya Allah akan ada hukum alam lah apa. Nah, hukum alam yang ketika kamu bisa menyukseskan orang, nanti kamu akan sukses dengan sendirinya. Berkahnya berkah. Iya. Ada nilai-nilai itu yang harus kita pegang. Jangan harus, oh ini kita dapat keuntungan orang nyantri. Enggak, bukan itu. Gratis kok. Kita bergabung pesantren gratis. Karena kan kita nggak ngasih makan mereka, biar mereka cari makan dulu. Kita nggak ngasih penginapan kepada mereka, karena kita masih belum ada asramanya. Gitu kan. Nah, kalau kayak pesantren-pesantren yang ada itu, ketika berbayar kan berpikiran, kan kita nyiapin makan, pesantren yang ada itu kita nyiapin fasilitas. Ini kan butuh operasional, butuh listrik dan sebagainya. Kalau kita enggak, hari ini masih tidak seperti itu. Kita masih bersama-sama belajar. Jadi saya mencoba melihat dari obrolan kita ini, sebenarnya kalau kita bicara peluang itu sebenarnya di depan kita ini banyak Pak ya. Banyak sekali, sangat Jadi, banyak sekali. Cuman pola pikir kita itu jangan terlalu tinggi, gitu ya. Jadi harusnya itu kita bisa lebih membumi, kita bisa ngelihat peluang-peluang kecil, jangan terlalu tinggi dulu, jangan yang 500 juta dulu, tapi 2 juta dulu gitu ya. Dan memang saya pribadi ngerasakan itu Pak. Jadi problem saya pribadi waktu dulu saya juga punya usaha itu, ide itu banyak Pak. Iya. Ide itu banyak. Nah cuman
PR-nya itu mulainya ini Pak. Iya. Nah, kira-kira menurut Bapak gimana Pak? Ya benar. Karena kita ini apalagi ditunjukkan oleh bentuk usaha macam-macam, jenis usaha macam-macam. Contoh, seandainya Anda itu memulai usaha produksi keripik singkong. Nah, contoh ya. Sederhana ya. Keripik singkong dulu. Itu kalau Anda nggak fokusi serius dan total untuk mengerjakan itu, nanti pikiranmu akan terganggu oleh ternyata itu ada usaha jualan ayam, gitu kan? Nah, jualan ayam. Ya. Kamu lagi bergerak di dunia singkong, belum sukses, sudah Mikir ayam di situ, mikir ayam. Jadi nggak fokus. Makanya katanya orang harus fokus, gitu kan? Fokus, kemudian kuatin dulu sampai kemudian ini punya hasil secara sistem aman kamu tinggal. Secara sistem maksudnya gini, kamu keripik singkong, kemudian ngembangnya keripik pisang, gitu kan? Nah, targetmu apa gitu loh. Kan target saya punya penghasilan 10 juta dalam sebulan. Ya udah kejar melalui itu dulu. Nah, berarti bagaimana mengembangkan pemasaran, bagaimana merekrut karyawan. Karena itu bagian-bagian praktis yang harus dilakukan kan. Kan harus ada siapa yang ngupah, siapa yang goreng dan sebagainya. Hal-hal teknis itu dulu dikembangin. Karena kan lebih banyak itu kan terganggu dengan obsesi yang lebih tinggi. Nah, itu padahal ketika kamu mau melakukan usaha keripik singkong ini, goal saya setengah tahun ke depan saya punya penghasilan 10 juta. Itu dulu yang kamu fokusin gitu loh. Doa, kerja gitu kan, usahakan, ya diikhtiari lah kalau tadi. Ya udah selebihnya pasrahkan. Urusannya Tuhan lah itu, bukan rezeki. Konsep yang aspek spiritualnya tetap jalan. Wajib. Wajib. Nggak boleh ditinggalkan itu ya. Jadi semua sudah usaha dilakukan, doa sudah dilakukan, Iya, pasrahkan. pasrah. Ya, pasrah. Kita kurang pasrah mungkin. Tapi kebetulan tadi yang Bapak jadikan contoh itu, saya pernah jalanin itu. Bapak Karena keripik itu saya pernah jalanin. Saya tidak berbicara yang mulu, karena kelasnya kita kan masih di bawah gitu kan. Kalau kita bicara mungkin alat berat, tambang dan sebagainya, bicara itu, ya itu masih saya di luar kemampuan saya gitu ya. Dan yang kurang itu kan, orang-orang yang kurang itu kan yang menengah ke bawah. Orang-orang yang butuh pekerjaan itu kan menengah ke bawah. Jadi bagaimana kita memunculkan usaha yang mampu dilakukan oleh orang menengah ke bawah, gitu loh. Benar. Ketika kita berpikiran kemudian bisnis, proyek sekian miliar, itu orang-orang yang sudah menengah ke atas. Betul. Kalau orang menengah ke atas itu sudah cukup lah selesai kebutuhan pribadinya. Tapi kalau konsentrasi kami ini kan orang menengah ke bawah, jadi bisa melakukan usaha dengan modal di bawah 5 juta. Ini kira-kira simulasinya begini. Kita ngumpul nih, contoh ada kelasnya pesantren wirausaha ini ada 15. Kata, pertanyaan saya gini, coba kalian buat rencana usaha dengan modal di bawah 5 juta. Contoh ya. Apa ya? Kan bingung kan? Bingung, Tapi Pak. kalau sudah mampu menjalankan, contoh tadi keripik pisang, kita beli pisang paling berapa sisir gitu aja kan. Anggap saja 10 sisir lah, itu udah banyak 10 sisir. Banyak. Dari keripik udah banyak. 10 sisir itu berapa? Anggap saja satu sisir 15.000, kan baru 150.000. Iya kan? Minyak goreng, Gas. wajan, gas. Nggak sampai 1 juta, Bos. Ya. Kenapa kemudian dikasih plafon 5 juta, bingung. Ternyata nggak sampai 1 juta sudah bisa. Betul. Kalau untuk memulai usaha. Karena prinsipnya itu harus berani memulai. Tapi mulailah jangan yang terlalu banyak risiko. Nah, risiko tadi kalau di kolam, itu berarti kolam yang masih cetek gitu kan. Itu kan enggak mahal. Tapi kalau risiko itu, udah nih tak siapin modal kamu 1 miliar.
ya kan? Iya. Masuk jurang, Pak. Iya, betul. Atau enggak ya langsung tenggelam. Gitu. Langsung bangun rumah dulu mungkin Pak. Iya. 1 miliar. Langsung beli Pajero, beli Fortuner biar wah gitu kan. Jadi usahanya apa dalam 1 miliar? Disewakan. Sewa Pajero. Iya. Jadi sebetulnya sangat simpel untuk memulai usaha ini. Terus usahanya kalau di bawah 5 juta tadi itu apa, Pak? Kita bicara contoh kasus keripik tadi itu kan. Mulai keripik pisang. Udah banyakin. Kan seandainya kamu jual murah pun sebagai bentuk pemasaran, Promosi. itu kan tidak terlalu nyedot keuntunganmu gitu kan. Anggap saja jual modal gitu aja lah. Nggak ada untung dulu. Itu menjadi daya tarik itu kan. Nah, di situ itu adalah pasarnya orang menengah ke bawah. Barang murah. Itu adalah pasarnya orang ke bawah. Hanya orang-orang umumnya itu pelaku UMKM. Pelaku UMKM itu kan rumusnya usahanya itu, Mas. Keuntungan kan 100% minimal. Nah, padahal kita nggak usah untung dulu, tapi sabar. Tapi kalau orang menengah ke bawah ini kan, wah nggak dapat untung dan sebagainya. Dia nggak punya catatan. Lebih banyak itu nggak punya catatan. Dia makannya juga dari situ itu nggak diuntung, nggak dicatat sebagai untung gitu. Padahal sebetulnya udah ada untung, tapi makan, dipakai beli pulsa, dipakai kongko-kongko atau gitu ya. Money manajemennya tadi ya. Itu. Jadi disitulah yang kita bersama-sama untuk belajar bagaimana kita manage usaha kita. Memang nggak menyenangkan, Pak, karena dianggap sepele itu. Tapi kalau sepele ini kita Tekuni. biarkan, itu kan ya nggak jalan. Tapi kalau sepele ini kemudian kita tekunin, targetnya yang 10 juta mungkin sebulan itu akan kamu dapat gitu. Setitik demi setitik lama-lama lautan Pak ya. Setetes demi setetes lama-lama menjadi lautan. Itu sangat logik ya. Sangat logik. Nanti kan gini, orang usaha itu ketika belajar dari beberapa orang yang sukses itu, contoh saya sekarang kafe. Sebelumnya kan pernah usaha yang lain-lain juga, gitu kan. Nah, kamu akan ketemu itu nanti yang pas usahanya itu sesuai dengan zaman, sesuai dengan jalan perjalananmu itu kan pasti ada dinamika itu, jatuh bangun dan sebagainya. Ternyata kamu akan ditunjukkan itu oleh Tuhan. Oh, kamu kayaknya cocoknya di sini. Kamu merasa konsumen banyak, oh masuk nih udah. Syukurilah itu dengan baik. Karena lebih banyak itu orang nggak syukur itu. Iya kan? Wah kurang, jangan pernah bilang kurang. Ya alhamdulillah walaupun cuma 100.000 gitu kan. Ya alhamdulillah. Nah yang begitu-begitu yang menjadi bagian yang ya kita belajar bersama di Yayasan Perwira ini. Tidak usah ngeluh gitu kan. Karena ngeluh itu kan tidak ada untungnya. Apa sih kira-kira untungnya ngeluh itu apa? Bikin pusing ya coba. Contoh gitu ya, kita usaha nggak ada yang beli. Hari ini saya nggak dapat sama sekali. Untungnya apa? Nggak ada kan. Beban mental aja. Ya alhamdulillah hari ini usaha saya belum ada yang beli, tapi saya bisa berbagi makanan ini ke orang-orang daripada basi. Ya sisi positifnya yang harus kita pegang itu. Nah, itu bagian dari syukur tadi itu. Ini pertanyaan lucu, Pak. Ya. Ketawa dulu. Lucu gitu ya. Ya, ini anggap aja pertanyaan lucu. Karena ini saya pribadi yang jalanin, Pak. Iya. Jadi saya itu beberapa kali memang sudah pernah mencoba beberapa bidang usaha. Iya. Ya alhamdulillahnya belum jodoh. Iya. Jadi belum ada yang, kalau dikatakan belum sukses bisa jadi gitu. Karena memang sampai detik ini nggak ada kelihatan bentuknya. Itu masih proses, bagian dari proses perjalanan. Ya. Nah, sempat saya tanya sama saya pribadi karena saya orang Jawa, Bapak juga orang Jawa. Saya tanya sama orang tua lah, anggap aja orang tua, karena usianya memang lebih tua dari saya. Katanya begini, Pak, kalau ilmunya orang Jawa ini weton saya nggak cocok, Pak, buat jadi wirausaha. Nah, menurut Bapak gimana? Saya nggak paham lah ilmu. Itu ada itu. Tapi orang-orang yang sudah mampu menguasai, meneliti itu. Tapi saya nggak paham itu. Saya tidak menafikan itu. Tidak menafikan. Ada orang yang memang bisa melihat gitu kan, karena itu kan menjadi bagian dari perjalanan sebelum kita melangkah,
itu punya aspek-aspek apa yang harus kita pertimbangkan. Nah itu. Tapi saya tidak punya ilmu itu. Gitu. Tapi meskipun gitu Pak, ini usahanya jual beli mobil saat ini. Iya. Ini ngomong gitu tapi usahanya jual beli mobil. Ya, nggak apa-apa. Tapi nggak ada kelihatan wujudnya sekarang. Ya, Nah, udah belajar di sini. nggak boleh begitu. Nggak boleh ya. Ini Kalau menurut saya itu ini nggak keluar boleh itu sudah namanya Pak. disesali. Oh enggak ada politisasi lagi Jadi saling. yang kamu jalankan hari itu, ya alhamdulillah itu adalah perjalananmu yang kemudian mengantarkan hari ini yang mungkin hari itu Iya, nggak baik. tadi itu sudah konklusinya ilmunya, sudah di situ dapat tadi. hikmahnya. Kata Pak Samsul tadi jalani dulu, nanti kita akan ketemu di mana kita nanti. Nah, Kenapa mereka bisa itu? Ya pasti ada perjalanan yang dia lalui sehingga mereka sampai ke sana. Gitu. menarik sekali pembahasan kita ini. Sebenarnya memang lagi-lagi kita terbatas waktu ya. Tapi ini season akhir Pak. Season akhir sebelum kita akhiri ada pertanyaan mungkin ada syarat kah atau bagaimana cara bisa bergabung di pesantren ini? Sebetulnya tidak muluk-muluk. Kalau mau bergabung di pesantren wirausaha saya ini, ya tinggal ngubungin saya, Pak, saya pengen gabung di pesantren Yayasan Wirausaha ini. Kemudian karena biar pelaksanaan kelasnya itu tidak privat, kalau cuma 1-2 itu kan privat ya. Nanti kita tentukan bisa nggak ada sekitar 15 orang. Gitu kan. 15 orang ini baru kemudian kita buat kelas. Jadi seandainya mungkin teman-teman ini punya komunitas yang kemudian itu ada orang 10 ya, kemudian ada teman yang lain, ya udah sama-sama kita buat aja brosur. Nah, kita buat kelas gitu kan. Jadi saya tidak mendominasi pelaksanaan ini. Karena pelaksanaan kelas itu kita sebetulnya lebih mengedepankan ini adalah sama-sama kepinginan kita gitu kan. Saya tidak memaksakan diri. Nanti harus orang begini, nanti harus orang begini. Tapi itu menjadi kesepakatan kita. Kalau orang 15 orang yang tergabung nanti udah kita bikin komitmen bersama. Komitmen bersama itu dalam artian kita sepakat nih orang 15 bisa kita mulai, bisa. Kemudian komitmennya apa? Komitmennya adalah sampai selesai, sampai lulus gitu. Ya sudah kita jalankan. Kemudian kan nanti penyaringannya itu kita lihat di formulir kan nanti minat dan bakatnya di usaha apa. Nah itu sebagai penyaringan awal. Oh saya pengen di jasa, saya pengen kuliner, saya pengen konstruksi mungkin, atau saya ingin usaha apa dan sebagainya dan yang lainnya, atau berdagang dan sebagainya. Ya sudah, itu nanti bersama-sama. Kalau kita belum punya modal ya kita bermitra gitu kan. Nah itu menjadi bagian-bagian penting lah itu. Ya silahkan monggo kalau mau gabung kita bersama-sama dan jangan top down. Maksudnya top down itu saya yang menciptakan sistem praktisnya. Usulan dari teman-teman dari peserta itu menjadi bagian yang kita perhatikan. Tidak harus sama, maksudnya sama modelnya. Apakah seminggu pertemuannya mau 3 kali, seminggu 2 kali, itu ya tergantung kelas itu. Karena nanti yang penting praktek, langsung lapangan, disitulah berdarah-darah. Nah, maksudnya kan tahu jerih payah itu kan ketika harus berkeringat kan. Kalau cuma duduk di hadapannya orang ngomong, ini kan kalah lah kita ilmunya dengan di YouTube itu. Kita banyak sekali di YouTube itu. Banyakan teori. Banyak itu. Kalau mau belajar teori di YouTube sudah berlimpah-limpah gitu. Nah, kita hanya tinggal milih, oh ini materi yang cocok mungkin kita belajar bersama. Gitu. Kira-kira itulah. Baik, kami terima kasih banyak Bapak. Hari ini sudah diterima, luar biasa. Ilmunya luar biasa nih Pak. Ya, Masya Allah. Saya pribadi dapat perspektif yang baru. Karena beberapa kali memang jalankan usaha, memang kita nggak boleh tinggi-tinggi dulu. Jadi satu hal yang ku dapat dari obrolan kita kali ini, mulailah belajar dan belajarlah untuk memulai. Terima kasih.